الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين وجميع أولياء الله الصالحين والعلماء الصديقين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما ورزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين. وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa hadir ke masjid ini guna sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf di masjid dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga dengan duduknya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan dan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita, dan semoga Allah selalu membimbing hidup kita untuk bisa lebih dekat dan dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kemarin membahas tentang sunnah-sunnah Jumat. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ini masih sunat-sunat Jumat, Pak. Ziyaratul kubur. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Ziyaratul kuburi khususan al-walidain. Nah, jadi hari Jumat itu kita disunatkan untuk berziarah kubur, khususnya kepada kedua orang tua kita. Nah, jadi jakannya kawa itu saban Jumat kita berziarah kubur kedua orang tua kita. Ya, walaupun satu mat, nah gitu. Jadi kita dianjurkan untuk ziarah kubur itu pada hari Jumat, karena dikatakan memang demikian. Jadi para penduduk kubur itu menunggu-nunggu kedatangan daripada orang-orang yang di muka bumi ini, terutama keluarganya. Nah, menunggu-nunggu. Jadi kita bagus ziarah kubur. Nah, tapi ziarah kubur dengan niatan adalah kita mendoakan kepada ahlul kubur, bukan meminta kepada orang yang ada di dalam kuburan. Dan jangan juga ziarah kubur itu nanti cari barokah, Pak. Ada juga orang berpahaman lah gitu, nah, seolah-olah kuburan itu tempat barokah gitu. Jadi ziarah kubur itu cari berkah, ziarah kubur nazar,
ziarah kubur untuk kabul hajat. Kita sebenarnya ziarah kubur itu adalah ya diantaranya untuk mengingatkan bahwa kita itu akan meninggal dunia sebagaimana mereka. Dan makanya kan Nabi itu dulu menyatakan, ujian Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu ujian Nabi, aku melarang kalian berziarah ke kuburan. Nah, limbahnya itu karena umat Islam ini sudah bagus akidahnya, sudah bagus Islamnya, sudah tidak bercampur lagi dengan pemahaman-pemahaman jahiliyah. Lalu ujian Nabi, ala fazuruha. Undang ke itu ujian Nabi, ziarahi kubur. Nah, jadi kita berziarah kubur. Ya tentunya kita berziarah kubur itu ya mau baca Yasin, mau baca apa, nah, mau zikir di sana, yang mana kita untuk mendoakan kepada ahlul kubur, mendoakan kepada orang-orang yang ada di kuburan itu. Bukan kita minta didoakan gitu kan. Nah itu ziarah kubur. Jadi Nabi berziarahlah kalian ke kuburan untuk mengingat akan kematian. Nah, jadi kita biar ingat mati. Begitu ziarah kubur, pandang kubur, ya Allah, ulun pun pancang berada di sini. Nah itu menangka itu bagus menabang Pak. Jadi mengingatkan kita akan kematian. Kapan kita juga berada di sini? Nang kayak apa dengan para ahli kubur? Apakah mereka mendapatkan kesenangan ataukah mereka dalam keadaan kesusahan? Nah, jadi kita berdoa, ya Allah, kalau seandainya mereka kesusahan karena dengan dosa mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Nah, mungkin nanti itu juga kita dengan orang tua kita, nah, dengan orang tua kita ziarah ke kubur. Artinya ya Allah, kalau abah mama ulun ini masih ada dosa-dosanya yang belum terampunkan, ampuni dosa sidin. Nah, kan gitu. Kita sebagai anak lah. Jadi naran bakti kepada orang tua itu bukan saja kita bakti semasa hidupnya, sampai meninggal dunia pun kita bakti dengan sidin. Itulah berziarah ke kuburan. Nah jadi pada hari Jumat itu, nah secara khusus kita ziarah kubur untuk kedua orang tua kita. Ya minimal kalau kita kada sempat juga mendoakan lah, doakan orang tua kita. Syukur-syukur kalau kita itu bisa khatamkan Quran, pahalanya dihadiahkan kepada mereka. Nah itulah. Jadi ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita bahwa kita pun akan nasib yang sama dengan mereka. Kita pun akan meninggal dunia. Cuma yang membedakan kapannya aja gitu nah. Mungkin ada yang setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi dan lain sebagainya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah kita dianjurkan pada hari Jumat itu salatut tasbih lima fiha minal ajril kabir laik bi'imarati yaumil jumu'ati. Nah, termasuk di antara sunnah-sunnah pada Jumat menurut kitab di sini adalah hendaklah kita melakukan sholat tasbih entah malamnya. Kalau malamnya berarti 4 rakaat 2 kali salam. Kalau siangnya 4 rakaat dengan sekali salam. Memang hadis Nabi itu menyatakan demikian. Punya kawas seming tasbih itu saban Jumat. Bila kada kawas sebulan, kada kawas setahun, kada kawas sekali seumur hidup. Mana itu? Jadi di sini dimasukkan oleh ulama menyakawa hari Jumat itu sembahyang tasbih. Yang ke-18 ada mutakhattir riqab. Jangan sampai kita ketika ke masjid itu melangkahi bahu-bahu orang itu. Nah itu kada boleh benar itu. Maka salah satu di antara kita untuk mendapatkan wal jumu'atu idal jumu'ati, dari satu Jumat ke Jumat itu merupakan kafarat, ampunan dosa. Malah ada hadis yang menyatakan wa ziyadatu salasati ayyamin, ditambah 3 hari. Jadi seolah-olah jadi 10 hari
Jumat ke Jumat ditambah 3 hari 10 hari itu merupakan ampunan dosa. Ijastunibatil kabair, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah ini termasuk yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pahala Jumat ke Jumat atau ampunan dosa dari Jumat ke Jumat bila orang itu datang ke masjid melangkahi bahu orang. Nah itu. Ini termasuk perkara yang sangat dimakruhkan sekali. Wakil malah ada yang menyatakan wa yahrum. Malah hukumnya kan haram. Nah, jadi kita memang kalau hendak ingin duduk di muka hari Jumat itu sungguh datang. Ini maunya datang terlambat tapi hendak di muka. Namun nangka itu kita ayo di mana ada nang lapang. Jangan hendak berpikiran ke muka, terutama kalau di muka itu sudah berisi, di muka itu sudah mulai banyak. Nah gitu. Jadi di sini yang dimaksud wal murad bihi takhattul riqab hatta tuhadhiya rijluhu a'la mankibil jalis. Jadi termasuk orang yang dikatakan haram itu adalah bila kita nih melangkahi bahu orang, bapintangan batisnya itu nah dengan nih apa pundaknya ini, pundak orang duduk sampai ke atas ini saking hendaknya anunya nih ke mukanya. Nah itu jar ulama itu haram. Berbeda dengan bikhilafi malau kanat lijlul mar tamurru ala nahwi adadihi. Nah, tapi kalau nang lewat itu misalnya batis orang nang lewat itu hanya sekedar adut, ini adutnya di bahu sini aja mana melangkahnya kada sampai tak sini nih batisnya itu kan sudah tak sini ini pak itu berarti rapat sudah orang tuh. Nah, rapat sudah orang tuh sampai melangkahi bahu-bahu orang itu hukumnya haram. Jadi lebih baik kita kedosah mengambil sop di muka walaupun ada kosong sedikit itu nah. Nah jadi kalau kita hendak lewat itu nah kira-kira ibarat permisinya itu ya di sekitar sini aja batis kita tuh berangkat kada sampai ke bahu nan itu. Jadi kalau seandainya orang nang lewat itu kakinya itu sekitar adud nih atau asfalamin di bawah daripada itu fala karaha kada ada makruh ijla yusamma takhtiyan itu kada disamakan dengan melangkah, kada disamakan dengan melangkahi bahu. Nah itu. Nah jadi memang sebenarnya kalau kita hendak tuh bersungsungpang datang, karena kan hadis Nabi itu menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama. Nah, jadi bagus kita sembahyang tuh hari Jumat tuh cari sop yang pertama. Makanya hadis Nabi itu pun juga menyatakan lau ya'lamun nas, kalau manusia itu tahu dan Nabi ma fin nida'i was saffil awal. Kalau manusia itu mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam azan, maksudnya menjadi muadzin atau sembahyang di sop pertama, summalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, lastahamu alaih, masing-masing mereka hendak minta diundi agar dapat sembahyang di sop yang pertama kalau seandainya tahu. Nah jadi kita sebenarnya kalau bisa tuh berlomba-lomba lah untuk mendapatkan di sop yang pertama ketika sholat hari Jumat itu. Pahalanya luar biasa. Makanya lebih kalau seandainya tahu nih orang nang sembahyang di sop pertama, masing-masing ketidaklah mereka mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, maka mereka masing-masing hendak minta diundi berada di sop yang pertama. Nah cuma tadi caranya itu jangan sampai kita melangkahi bahu-bahu orang. Kita ingin mendapatkan keutamaan sop pertama, tapi kita melangkahi bahu orang. Sunat yang kita ambil, haram yang kita lakukan. Tentunya tergonol dosanya daripada pahalanya. Nah itu. Kayak kita juga tuh kan seperti bahaji, umroh.
maunya itu kan hendak mencium Hajarul Aswad, kan bagus itu. Karena batu yang ada di muka bumi ini, yang batu dari sorga itu Hajar Aswad. Dulu itu kan putih batu itu, hitam karena dikecup oleh anak Bani Adam yang banyak dosa, lalu menghitam batu itu. Itu kan batu dari sorga. Nah, kalau kita ingin mendapatkannya, itu caranya nangkai apa? Jangan sampai kita menyakiti orang lain, mendorong orang lain, mengikuti orang lain. Nah, itu. Mungkin kita caranya misalnya dengan cara nafsu, emosi, nah justru itu kada benar. Makanya jar ulama cukup dengan memberikan isyarat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, kita lambaikan dengan tangan kita, kita cium. Itu sudah sama dengan mencium Hajar Aswad. Nah, itu dengan jarak jauh. Kada perlu kita berjejal-jejal. Sunnat yang kita lakukan, tapi kita sampai mendorong orang, menyikut orang. Nah, itu jadi gonol dosanya daripada pahalanya. Nah, gitu di hari Jumat, mau sudah hibak di muka tuh jangan pernah hendak langkah-langkah. Apalagi pulang memisahkan dua orang yang sedang duduk. Nah, orang lagi sedang duduk, pisahkan sidin, sana-sana geser-geser di sini. Nah, itu kada boleh benar tuh Pak. Itu diantara yang menyebabkan seseorang kadang mendapatkan pahala Jumat ke Jumat. Nah, itu. Makanya mun hendak dapat nang itu sesungguhnya datang. Nah, itu sampai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di shaf yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah al-masyu ilaiha ma'as sakinati wal waqar. Hendaklah kita berjalan menuju masjid itu dengan tenang, kada perlu gapah gupu. Nah, fayukrahul jaryu ilaiha, makruh hukumnya kita buka. Nah, kita kan kadang-kadang malah buka. Buka. Nah, itu membuat kita kada tenang. Jadi makruh kita buka. Itu. Jadi kita dalam keadaan tenang. Wa qad yajibu, kadang-kadang bisa juga wajib Pak buka itu. Ka'andha kal waktu bihaisu la yudrikuha illa bihi. Misalnya nih kalau kada kita lari, ini kita pacang keluputan seminggu jemaah misalnya, atau daqal waktu sudah sempit pana la yudrikuha illa bihi wa illam yakun la'iqan bihi izla naqasa fi. Tapi kalau seandainya kada layak dengannya, izla naqasa fi, kada mengurangi padanya. Nah, jadi kalau seandainya waktu itu sempit benar, kita harus dengan menggunakan lari, okelah kita lari. Cuma tadi nanti dianjurkan itu kita sing berjamaah itu kada perlu lari. Makanya pernah pada zaman Nabi SAW, sini lagi sembahyang terdengar derap langkah blap 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 blap. Begitu sampai sembayangan salam, Nabi mau lanjut Nabi, kenapa kalian jangan sampai tegapah gupuh nang kayak itu? Nah, itu. Ujar Nabi, datangilah salat itu bisakinati wal waqar. Hendaklah salat itu dilakukan dengan tenang, jangan gapah gupuh. Nah, gitu di dalam salat itu. Nah, jadi kita berjalan kada perlu sampai berlari-lari. Kemudian di sini as-sunanun al-mukhtassah bil khatib wal imam. Nah, di sini disunatkan secara khusus buat khatib dan imam. Ini tadi nang sunat bagi kita nang jemaah nang berjumat. Sedangkan sunat-sunat nang dikhususkan bagi khatib dan imam itu adalah antakunal khutbah alal minbar au alal murtafi'. Hendaklah khatib ini berada di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Nah, itu. Jadi kalau kada bisa mimbar ya bang di mana tempat nang tertinggi gitu nah. Nah, itu. Nah, ini sunat bagi sang khatib. Ya kalau kada ada mimbar juga seadanya lagi sudah. Ini sunatnya. Ayyusallima inda dukhulihi wa indal mimbar qabla su'udih. Sunat si khatib itu mengucapkan salam inda dukhulihi ketika masuk,
wa indal mimbar, dan ketika di mimbar, qabla su'udih, sebelum inya naik. Kalau kita sudah naik lah, hanya assalamualaikum. Di sini ketika wa indal mimbar, ketika dia berada di mimbar sebelum naik ke mimbar. Nah, itu. Ayyuqbila 'alal musallin ba'da su'udihi wa yusallimu 'alaihim. Nah, juga. Hendaklah dia menghadap kepada para jamaah nang solat setelah dia ba'da su'udih, setelah dia naik, wa yusallima, dan mengucapkan salam atas mereka. Yang keempat, ayyajlisa halatal azan, hendaklah sang khatib ini duduk ketika waktu azan. Ayyubadira ilal khutbah ba'dal faragil azan, hendaklah bersegera sang khatib ini melaksanakan khutbah setelah tuntungnya azan. Ayyurattiba baina arkanil khutbah, sunnat hukumnya berurutan dengan rukun-rukun khutbah. Nah, bila misalnya kada berurutan dia bang, yang penting rukunnya itu sempurna, sah-sah saja. Misalnya ini andaknya di nomor 3, dan ini nomor 2, ini nomor 1, misalnya kan. Kada sesuai dengan urutan yang diurut pada kitab, itu kada menjadi masalah. Kalau sembahyang kan harus wajib tertib. Nah, itu. Kalau sang khatib pada perlu tertib. Yang penting melengkapi daripada sunnah, daripada rukun-rukun khutbahnya itu. Antakunal khutbah balighah mafhumah qasirah. Jadi khutbah itu disampaikan bujur-bujur mantap, dipahami pendek. Kada perlu khutbah bahasanya nang tinggi-tinggi, kurang karena pahamnya Pak. Coba kan ada khutbah misalnya bahasa-bahasa penjerang telah yang bercampur bahasa kontemporer itu. Nah, jadi jamaah ini bingung apa yang dimaksud khatib ini. Nah, khatibin nas ala qadri uqulihim, itu bahasa Nabi. Kalau sing bepander, ajaklah manusia itu bepander sesuai dengan kadar mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan sampai kita bepander sesuatu nang orang tuh kada paham, itu mengalihi bepander, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, biar kita ini dikatakan orangnya intelek. Itu sudah salah Pak. Pakai bahasa-bahasa kontemporer kan itu, tinggi bahasanya, susah dipaham. Khutbah itu disampaikan nang kayak apa orang mudah paham. Khutbah itu disampaikan dan kayak apa orang bisa paham. Bukan khutbah itu disampaikan orang angkat jempol, bahasa pian hebat. Nah, ini di sini Pak, ya Allah ya Rabb. Itu khatib pada ikhlas itu Pak. Bahasa singalihan, pian paham lah. Paham ku jauh tahu apa nih. Sambat sini tuh pena bahasanya pena asing di sini. Hanya nih ku mendengar jasiden. Nah itu. Makanya kita kalau berbicara itu carilah bahasa-bahasa yang mudah dipaham oleh orang lain. Karena itu gitu, jisna khatibin nas ala qadri uqulihim. Ajaklah manusia itu berpandir nang kira-kira orang tuh mudah paham. Nah, lu nang mudah paham aja kadang-kadang disampaikan orang kada paham, Pak. Apalagi nang dengan menggunakan bahasa-bahasa misalnya ya bahasa-bahasa orang di atas lah. Ya mun sama-sama orang di atas, bahasanya mahasiswa, oke lah. Bahasanya sama-sama orang tingkatannya apalah, wallahu alam. Yang penting itu sesuatu yang disampaikan itu mudah dipaham, mudah diterima. Itu yang paling penting benar. Itu Bang bepandir nih Pak, jakanya kawatuna. Bepandir nih karena Allah. Bukan karena mencari wow, itu nah. Itu Bang. Alla yaltafita yaminan wa shimalan asna'aha. Nah. Ini Pak termasuk fitnah kita bepandir tuh gitu Pak. Termasuk fitnah Bang naranya, itu termasuk makar Allah. Kalau kita nih bikin sambutan nang kira-kira kita susun bahasanya, nang dengan bahasa-bahasa nang kira-kira orang bingung memahaminya, itu sebenarnya fitnah.
Itu fitnah, bahasa fitnah, bahasa yang membuat kita tertipu dengan bahasa itu. Cuma dipadakan kada ikhlas, bisa dipadakan kada ikhlas. Orang itu berbicara hendak minta diakui bahwa bahasa Sidin hebat. Nah itu, makanya Nabi itu kada mau sebut bahasa-bahasa yang kayak itu. Udah dipaham, tuh gini, tiga kali diulang Sidin, biar paham. Kalau paham kan nyaman menerima. Kalau nyaman menerima, kawal kita hendak menerima ini kan sudah bisa paham Pak, cuma mewujudkannya ini nang kayak apa, mempraktekannya dalam keseharian itu nang paling ngalih benar. Munang paham aja belum, nang kayak apa, mempraktekannya. Itu. Kemudian alla yaltafita yaminan wa shimalan asna'aha. Nah, sunnat kita waktu khutbah itu jangan menoleh kiri kanan. Kayak misalnya kan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi saat ini, wah itu tuh kada sunnat tuh Pak itu. Itu berceramah. Kalau khatibnya ya sedikit khusyuk, nah gitu. Walaupun itu kada membatalkan dengan khutbah. Nah itu. Boleh aja khatib tuh ya tangannya jenang kayak ini ya boleh hai, cuma kada menyunnah gitu nah. Khutbahnya pang sah aja lah, sahai khutbahnya. Kalau pang dipadakan kada sah, sini mau pandir tuh pang sah. Bahkan khatib tuh mau pandir kalau lain sembahyang. Nah kalau sembahyang kan beda lagi sholat itu. Sholat kada boleh berbicara kecuali dengan kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir pun harus dengan zikir. Bukan kalimat zikir, kalimatnya zikir, tujuannya berpander, salah juga pulang. Kan? Itu. Sembahyang tapi kalimatnya zikir, niatnya berpander, itu kada sah, batal. Kalimatnya Al-Quran, tujuannya berpander, batal. Makanya as-salatu li zikri, sembahyang itu ya Tuhan untuk mengingat aku. Jadi mengingat Tuhan ini bahasanya pun dengan bahasa zikir, bahasa Al-Quran. Tapi kalau bahasanya saja Al-Quran niatnya kada zikir, maka bisa batal. Contohnya nah kayak apa? Makanya kan ada di dalam batalkan sembahyang itu. Bila kita nih sembahyang, ada orang tak salah, lalu kita kan sunat menagurnya itu dengan kalimat Subhanallah. Tapi sidin mengucapkan kalimat Subhanallah ini tujuan menagur imam, batal. Kalimatnya itu Subhanallah, tapi tujuannya menagur imam. Batal. Berarti apa tujuannya? Kita mengucapkan subhanallah niat zikir. Bisa niat zikir sekalian menegur imam. Nah, coba zikirnya didahulukan. Tapi bila kita menegurnya itu niatnya mengucapkan subhanallah, niatnya untuk membedakan piantu mamaita salah. Itu batal Pak. Itu sama hukumnya Pak Pander. Cuma bahasanya aja digunakan dengan bahasa zikir. Karena kayak orang sembahyang, ada tamu datang, assalamualaikum, tok 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 tok, assalamualaikum. Nah, dibaca sini ayat nak kisah mau nyuruh orang masuk, gitu nah kan, udhuluha bisalamin aminin. Dia paham sama-sama Arab kan. Oh jadi sudah masuk ini. Kalau seandainya sini baca Quran udhuluha bisalamin aminin, niat sidin untuk menyuruh tamu masuk, maka ayat yang dibaca sini hukumnya sama upander. Lalu jar ulama batal sembahyangnya. Mungkin kita kada paham kenapa baca ayat itu bisa batal, karena sidin menggunakan bahasa Al-Quran tapi niatnya untuk berpander, memandere, memberikan paham kepada orang yang di luar itu tadi, maka batallah sembahyang sidin. Tapi kalau niat sidin kada ada membatalkan. Kemudian alla ya'tamida yasarihi ala saif au asa au nahwihima. Jangan sidin beriktimat bersandar biyasarihi dengan sebelah kiri sidin ke ala saif. Nah dulu tuh pakai tungkat tuh pakai pedang. Nah ini tuh au ason. Ason tuh tungkat. Nah atau yang sejenisnya. Nah jadi jangan dengan jasin ayyatamida sunat, ayyatamida sunat sidin bersandar, maksudnya mepingkot lah gitu nah.
dengan tangan kiri sidin adalah safe dengan pedang. Dulu kan pedang pala orang dahulu. Nah, itu ngeri benar itu. Di masjid ada pedang. Nah itu. Ya hatipnya. Hadirin sekalian coba ini. Nah di muka ini bisa gugup benar kalau guring nanti muka. Bahkan diangkat sidin pedangnya atau dengan asa. Nah itu. Ayyatamida yaminihi alal mimbar. Nah jadi ibaratnya itulah nya orang apa? Orang bahar itu khutbah itu baik kada betek. Nah, jadi tangan kiri memingkuti tongkat, tangan kanan berpingkut di mimbar. Nah, itu bersandar di mimbar. Cuma kita ini kan ada tek lalu kada kawa. Kalau kada kawa mana mengikuti tek kan mana itu nya. Nya orang Arab khutbah baik kada betek-tekan naik. Makanya di Masjid Rabi'atul Adawiyah tuh imamnya tuh Syekh Muhammad Fathi sidin buta pak saban minggu sidin aja khutbahnya kan saban minggu maka beda-beda judulnya sidin tuh mau ada sidin di mimbar mau tongkat sebuting nah itu. Nah jadi tangan kiri memengikuti apa ini sunatnya aja kalau tapi ikutan kanan kenapa juga panglah cuma ini sunatnya. Jadi bagi sang khatib itu hendaklah mengikuti nang pedang atau tongkat itu dengan tangan kiri. Nah, tangan kanannya itu bersandar atau berpingkut kepada mimbar. Nah, cuma kita ini kan karena pakai tek paksa ada duanya, Pak. Kalau ternyata gugur teknya, tegugur ini ngalih turun. Mampi khutbah nah kayak apa? Nah, pengen pada hafal, bah iya Bang ini. Iya harus berpingkut fisik tuh Pak itu. Jangan pernah ngalang-ngalang mengikuti pernah gugur. Baik pun nang paham di muka ini menjulungakan. Mau kada paham, bah iya mbak. Kada bisa kok ngalih turun tuh menutupnya nang kayak apa? Kada hafal. Nah ini ayyakuna julusuhu bainal khutbataini bi kadri suratil ikhlas bahwa duduknya sidin tuh nah antara dua khutbah itu seukuran membaca qul huwallah ya kurang lebih lah pas enang kayak kita nang baca apa selawat kan baca apa tuh nah itu pas saja juapang itu ayatayamana fil minbar alwasi hendaklah kita jangan itu mendahulukan ya manukan sebelah kanan lah kalau mimbarnya itu luas nah ambil nang kanan ayyahtimal khutbata as-saniyati biqauli astaghfirullah li walakum sunnat kita menutup khutbah itu dengan mengucapkan khutbah nang kedua lah khutbah nang kedua dengan mengucapkan astaghfirullah li walakum. Ini khatib peng ini Pak alla yushira biyadaihi alla yushira biyadihi illa li hajatin fa yushiru bisababah hendaklah jangan memberikan isyarat dengan tangannya kecuali dengan hajat ya jangan tunjuk-tunjuk nah jangan tunjuk-tunjuk kalau jua hendak wa yushiru bisababah dengan as-sababah ini al-ibham as-sababah al-wusta al-binsar al-khinsar nah ini bisababah nah ini kalau hendak bertunjuk juga pakai ini gitu alla yaduqa darajal mimbar birijlihi au asa. Jadi jangan sampai saking semangatnya khatib mau gubuk lon apa? Lon tongkat nih toh. Nah, gerobok atau dilombatis-batis ini. Karena saking semangatnya khatib sampai bertandik-tandik sini di mimbar. Atau lon tongkat-tongkatnya mau bunyi. Nah itu. Itu karena menyunat nih itu Pak. Nah itu. Ya mungkin saking semangatnya sidin bisa juga Pak. Kadang merasa latihan blok dari mimbar sampai lon batis jadi nah itu ini masanya lain bacaan khutbah Pak tapi batal lah sini bergerak 3 kali berturut kada batal Pak kalau pang kena ada memahami lah misalnya kan dua apa khutbah itu kedudukannya sama 2 rakaat sholat ya bolehlah sidin misalnya nang tunjuk-tunjuk no gerak-gerak boleh hai jangan tunjuk-tunjuk gerak-gerak bepander tuh Bang boleh sidin menyampaikan khutbah tuh bepander hukumnya. Jadi jangan ada juga orang pai
sidin tuh khutbah banyak gerak benar tuh kada boleh hai cuma kada menyunat itu aja. Ini ada orang masalah paham, kau mesti di khutbah tuh kada nak turun aku aja. Kayaknya bisa kada sah khutbah sidin terlalu bergerak benar, kada itu kada apa-apa tuh itu sunatnya aja. Nah, itu. Ada dulu Pak ya, nah, orang kada katuju gitu nah. Sidin mah kalau khutbah lontangan-tangan tangan-tangan sah-sah saja cuma kada menyunat gitu nah. Adamul isra'i fisaniyah, jangan bergesak-gesak berhancap-hancap berlaju-laju pada khutbah yang kedua. Qira'atus surati qaf ba'da qira'atil ayah. Nah sunat baca surah qaf setelah membaca ayat. Ayyubadiral muazzin fil iqamah ba'dal faraq minal khutbah mubasyaratan. Hendaklah muazzin bersegera qomat setelah tuntung khutbah secara langsung. Ayyubadiral imam ba'dal khutbah ila shalah. Hendaklah bersegera imam setelah tuntung khutbah untuk melaksanakan salat. Ayyaqra'a fis shalah jahran suratail jum'ah wal munafiq au a'la wal ghasyiyah. Hendaklah sang imam ini membaca surah ini secara jahar, secara nyaring, yaitu setelah Fatihah membaca surah Jumat dan surah Munafik atau surah Al-A'la wal Ghasyiyah. Nah ini menyunatnya. Jangan diganti-ganti sumbang Jumat itu ayatnya nang ini. Nah, pokoknya kada Jum'ah Al-Munafik. Jum'ah dengan Munafik pasangannya atau dengan Al-A'la dengan Ghasyiyah, sabbihisma rabbikal a'la dengan Al-Ghasyiyah. Kecuali dalam keadaan apa misalnya kan, nah kayak kita kemarin kan dalam keadaan Covid dihandapi lah, bila kas Jumatannya oke lah itu. Cuma kalau kita misalnya kada apa-apa, pokoknya yang paling sunatnya sudah membaca dua surah ini. Membaca dua surah ini ketika kita berjumatan. Nyada jo orang tuh karena kebujuran sintu paham dengan Al-Quran Pak Elah imam ini khatib ini membahas ini nang khutbah lalu kan waktu imamnya tuh sidin menyesuaikan ayat sidin tuh apa yang disampaikan oleh imam atau kada menyunnah gitu Pak. Jadi nang paling sunnah benar membaca surah yang biasa orang kita baca Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah atau kalau kada juga Al-Jum'ah dengan Al-Munafikun. Makanya di Saudi pun bukan biasanya hampir tiap Jumat itu inggal itu nanti dibaca walaupun sini hafal Quran. Nah, ini ada juga kan orang tuh karena ada hafalan sedikit lah gitu nah. Hendak tes hafalan. Jangan itu kada menyunnah Pak. Walaupun hafal sebagian juga kada menyunnah. Nang sunnahnya itu mungkada Al-Jum'ah dengan Al-Munafikin pasangannya Al-A'la atau Al-Ghasyiyah. Kecuali kondisi nang kayak apa misalnya ada kebakaran kah, wah orang sudah rame. Nah ini bisa jadi handapi gitu nah. Nah itu kan kondisinya lain lagi. Masailu minal Jum'ah, ada masalah-masalah dengan hari Jum'ah, masa Jumat. Nah, idrakul Jum'ah, kapan kita atau mendapatkan Jumat itu babila idza adraka raka'atan ma'al imam adrakal Jum'ah. Bila kita nih sudah mendapatkan rakaat bersama imam, itu sudah mendapatkan Jumat. Bila kita dapat rukuk bersama imam, itu sudah mendapatkan Jumat. Wa yudrikuha kadzalika idza adraka ma'a masbukin raka'atan inda Ibnu Hajar. Begitu juga ujar sidin kita mendapatkan Jumat walaupun masbuk serakaat. Ulangi lagi bahasanya lah. Apabila idza adraka rak'atan, bila sidin mendapatkan rakaat bersama imam adrakal Jum'ah. Maksudnya bila kita ini datang terlambat begitu imam kan sudah kita bahas Fatihah masbuk. Kalau kita bahas bila kita Allahu Akbar kita masuk imam sudah misalnya hendak tuntung membaca surah. Jadi begitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahu Akbar di imam nih. Lalu kita langsung juga kita ruku bersama imam dalam keadaan tumaninah itu sudah dapat Jumat serakaat lawan imam. Nah, wa yudrikuha kadzalika dia pun mendapatkan Jumat juga iza adraka masbukin rakatan. Walaupun sidin masbuk serakaat itu juga masih mendapatkan Jumat. Nya kena ada apa enak ada mendapatkan Jumat lalu nang digawi johor. Nah, ini nang di sini kedua nih nak.
al-masbuqul ladzi lam yudrik ruku'ar rak'atis saniyah yanwi al-jum'ah wa yusalli arba'a raka'atin zuhran wa hadha ma'na qawli ba'dihim lana syakhsun shalla wa la nawa wa nawa wa la shalla. Nah ini bahasanya Pak. Orang nang masbuk kada mendapatkan ruku nang kedua atau kada mendapatkan rakaat nang kedua atau kada mendapatkan ruku nang kedua atau ruku dari rakaat kedua bersama imam, yanwi al-jumu'ata, dia tetap sembahyangnya usolli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala wa yusalli, dan dia salatnya arba'a raka'atin zuhuran, dia sembahyangnya 4 rakaat zuhur. Nah, jadi bila kita nih masbuk, misalnya anggaplah kita pula sembahyang Jumat, sakanya batal di rakaat pertama ini baudu, blok baudu. Begitu baudu, anggaplah sidin hendak bakami tuntung bakami baudu. Begitu masuk kita berbaya Allahu akbar, imam sami Allahu liman hamidah di rakaat nang kedua. Di rakaat nang kedua kita datang, imam sudah bangkit dari rukuk di rakaat nang kedua atau setelah itu, maka kita kadang mendapatkan bejumatan lawan imam. Jadi nang digawi apa? Masbuk kita 2 rakaat itu nang kita gawi johor. Nang kita gawi johor. Kalau kita menggawi 2 rakaat kan kita berarti menggawi Jumat. Orang nang sudah masbuk 2 rakaat, batasannya apa tadi? Bila imam sudah bangkit dari rukuk di rakaat nang kedua, maka sidin kada kawa lagi mendapatkan Jumat bersama imam. Nang 2 rakaat sidin tak tinggal itu nang digawi adalah zuhur. Tapi niatnya pang nak apa? Diubahlah, kada tetap kada berubah. Usolli fardal jumu'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang Jumat 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar, imam sudah misalnya sujud, lalu kita juga 4 sujud, bujur aja niatnya Jumat 2 rakaat, tapi kena waktu masbuk kita nang digawi zuhur. Nah lalu ujar ulama di sini dikatakan, dikatakan oleh wa hadza ma'na qauli ba'dihim, inilah perkataan daripada sebagian ulama fikih, lana syakhsun shalla wala nawa wa nawa wala shalla. Kami adalah seseorang nang salat nang kada baniat, nang mana kami baniat tapi kada melaksanakan salatnya. Salatnya kita niatakan Jumat, gawiannya johor. Kita kada meniatakan johor tapi nang kita kada meniatakan Jumat tapi nang digawi johor. Nah itu. Jadi kada sesuai niat lawan gawian. Aturannya kan kada sah kalau innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sesuai lawan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi posisi Jumat ini secara khusus sidin kada kawa menggawi masbuk Jumat 2 rakaat, tapi gantinya adalah sholat zuhur. Niatnya tetap Jumat. Kalau masbuk aja ujar Ibnu Hajar kada apa-apa. Tapi kalau murid Imam Ramli berbeda. Imam Ramli walaupun serakaat. Nah kita kebanyakannya mengambil pendapat daripada Ibnu Hajar. Nah itu Pak. Nah ini pang kita. Nah ini nang kisahnya Pak Ailah. Kita ini sembahyang 40 orang berjumat. 40 pas lawan imam, lawan khatib, lawan muadzin. Lalu sidin ini masbuk. Waktu itu batal udusin ba'udu sidin. Terlambat 2 rakaat. Dimba terlambat 2 rakaat. Lalu sidin menggawi 4. Orangnya nih pas 40. Sekalinya sidin karena menggawi 4 rakaat. Di rakaat ketiga batal pulang. Udu sidin ini anggaplah sidin misalnya. Dah kada tahu kayak apa batal pulang. Maka dengan batal sidin ini. Batallah berjumatan nang 39 itu Pak. Batal seberataan nang 39 itu. Wajib seberatan menggawi johor. Nah itu. Makanya jangan dimain-mainakan ini pian nang sekong nih, dijaga benar nih nang sekong nih. Ini menentukan nang 39 nih.
Tadi adalah kita sembahyang 40 misalnya kan. Ini ala Syafi'iyah menurut mazhab Syafi'i 40. Nah 40 seikung batal. Batal di rakaat kedua lalu sidin kan orang tuntungan sudah berjumat ada bulik sih saya sembahyang aja gini. Sakanya di tahiyat terakhir batal pulang udut sidin. Nang 39 ini walaupun bulik sudah ke rumah baik. Ini wajib menggawi sembahyang zuhur. Alasannya Jumatnya kada sampai 4. Nah, itu perlu dijagai itu nang sekong tok. Ini nang ulah kada sah sembahyang nek. Paksa mau ulang zuhur baik. Nah itu untuk mazhab Syafi'i terakhir. Nah ini yang terakhir nah. Hukmul istighal an salatil jum'ati ba'dal adzan. Hukum menyibukkan diri dari salat Jumat setelah azan yang kedua. Nah. Yahrumul istighalu anha bai'in aw nahwi. Wa yukrahu in kana ba'da zawal wa qabla al-adzan tsani. Haram hukumnya kita menyibukkan diri berjual beli setelah azan yang kedua. Nah, makruh kalau setelah zawal aja, setelah zawal itu kan matahari condong sebelum azan. Yang kedua itu makruh. Tapi bila sudah azan yang kedua, haram hukumnya kita berjual beli. Nah, makanya julen itulah ya biasanya masih ada apa yang berjual beli itu azan kedua tuh. Nah itu itu jadi bila kita makan pentol sudah azan kedua tuh haram baik nang menukar haram nang menjual haram mana itu jadi jual pentol lah ada untuk kadang-kadang kata khutbah tuh melihatnya apa lagi khutbah nyocok pentol sih jadi hukumnya haram itu. Nah itu aja pembahasan kita wallahu a'lamu bishawab. Jadi kada boleh bukan pentol aja kalau bukan misalnya kita berjual apakah misalnya berjual kopiah kan di muka masjid sudah azan kedua kayak berapa kopiah nih Pak jangan dah tutup aja pokoknya kalau sudah azan kedua nah hendak berjualan silakan berjualan tapi kena 5 Jumatan nah itu tutup aja jadi walaupun orang hendak berantri berlima misalnya nih tapi azan kedua sudah sini berjual minyak harum berjual pentol berjual kopiah berjual apa-apa gitu nah tetap tutup karena hukumnya haram ujar ulama kalau sudah azan kedua wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan Pak ya itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik rabbana atina fid dunya hasanah